Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang saya hormati narasumber dalam acara Tadarus Nusantara ke-7. Saya lihat di rundown acara ada guru saya, Profesor Agil Munawar. Assalamualaikum, Prof. Lama tidak bertemu. Lama sekali terakhir bertemu waktu di Ciputat dalam posisi ujian promosi ya. Lama sekali ini sudah sangat rindu untuk bisa bertemu kembali. Namun mohon maaf dalam kesempatan ini juga saya belum bisa hadir ya secara langsung. Kemudian juga saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada FKMTHI ya, yang sudah berhasil melaksanakan sejumlah kegiatan yang luar biasa. Di antaranya adalah kegiatan yang hari ini kita laksanakan bersama, dan saya diminta untuk bisa hadir sebetulnya, dan ya mohon maaf, boleh jadi ketika tayangan ini ditampilkan, saya sedang berada dalam perjalanan menuju ke tempat undangan ke Garut ya, yang sudah terlebih dahulu saya sanggupi kehadiran saya di tempat tersebut, dan ya tentu saja secara etika mungkin saya tidak elok ya kalau kemudian membatalkan acara yang sudah saya sanggupi tersebut. Oke, saya tidak perlu panjang kata ya. Ya, untuk narasumber yang lain saya lihat juga ada Prof. Sahiron. Mohon maaf Prof. Sahiron, saya tidak bisa hadir ya. Dan ya terima kasih kalau ternyata Prof. Sahiron bisa hadir ya di acara ini, dan mudah-mudahan juga panitia tidak kecewa dengan ketidakhadiran saya. Ya, saya sampaikan permohonan maaf lah untuk seluruh panitia, untuk seluruh pengurus dan hadirin yang ada. Oke. Saya ingin langsung berbagi tayangan saja terlebih dahulu. Jadi surat yang disampaikan ke saya ini adalah seperti ini ya. Dan di sini tertulis temanya adalah Quran Hadis Inspirasi Peradaban. Oke. Saya kemudian mencoba melacak yang ada di drive saya. Ya alhamdulillah saya menemukan bahan yang sudah saya siapkan, dan beberapa slide ini sudah saya tampilkan juga di kesempatan lain di perguruan tinggi lain. Yang ini pernah saya tampilkan juga di Padang ya, di UIN Padang beberapa waktu yang lalu, dan dari sinilah saya akan menyampaikan pokok-pokok pikiran dengan mengasumsikan perguruan tinggi sebagai sumber peradaban. Jadi ketika perguruan tinggi sebagai sumber peradaban dan hadis dan ulumul hadis tentu saja berada di dalamnya, saya kemudian membuat semacam narasi hipotetik bagaimana hadis berkontribusi terhadap ilmu lain, terutama yang disajikan, yang diselenggarakan di berbagai prodi yang ada di PTKI ini. Baik. Jadi kalau kita lihat, ini perguruan tinggi keagamaan dalam konteks rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa lihat dari perkembangan PTKI itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di awal-awal nih tahun ya akhir milenium kemarin itu ya. Jadi saya lulus S3 ilmu hadis itu, atau prodinya masih Islamic Study ya, Dirasah Islamiyah, dan kemudian spesialisasinya adalah hadis. Masih IAIN ya, UIN Jakarta itu kan masih IAIN. Dan
Kita lihat PTKI itu adalah penyelenggara pendidikan tinggi dalam rumpun ilmu agama Islam. Sekalipun sebetulnya hari ini kita melihat berbagai UIN muncul, lahir, hadir sebagai wujud alih status dari IAIN, bahkan dari STAIN. Dari STAIN ada yang langsung jadi UIN Malang ya. Melalui proses ini. Pertama kali boleh jadi istilahnya wider mandat ya. Ini mandat yang diperluas ya, mandat yang diperluas. Dan kita semua tahu, kita semua melihat, kita semua bahkan boleh jadi ada yang mengalami pembukaan prodi non keagamaan, tetapi masih terbatas pada bidang pendidikannya. Jadi ada prodi pendidikan non keagamaan, wujudnya adalah tadris IPA IPS ya, plus matematika sebetulnya. Ya, nah dalam pengembangannya kemudian tadris IPA IPS ini terlahir, atau dari tadris IPA IPS ini terlahir jurusan MIPA ya, dengan prodi pendidikan matematika, fisika, kimia, biologi. Kemudian dari sini perkembangan berikutnya lahir Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, FISIP, ya, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan bersamaan dengan itu pula terjadi perubahan nomenklatur fakultas, ya, adab menjadi adab dan humaniora, dakwah menjadi dakwah dan komunikasi, tarbiyah menjadi tarbiyah dan keguruan, syariah dan hukum ini asalnya Fakultas Syariah, kemudian usuluddin dan studi agama atau pemikiran Islam, atau ya sesuai dengan nomenklatur di PTKIN masing-masing. Itu seperti itu. Bandung sendiri, ya, ini mohon maaf saya menyebut Bandung ya, usuluddin tetap aja usuluddin, tidak ada tambahan ya. Fakultas usuluddin itu seperti itu. Nah, kita akan melihat posisi hadis ya. Jadi kalau hadis sebagai inspirasi bagi peradaban dan perguruan tinggi sebagai sumber peradaban ya, sumber pengkajian yang akan melahirkan peradaban-peradaban itu. Jadi kalau kita lihat salah satu teori dari ilmu pengetahuan, terlahir budaya, dari budaya terlahir peradaban. Nah, itu seperti itu. Dan dalam konteks PTKI tentu saja hadis menjadi bagian yang tak terpisahkan. Hadis itu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Jadi beberapa pengalaman saya, jadi ketika saya memegang secara resmi, saya sebagai PNS memegang mata kuliah hadis dan ulumul hadis, saya memiliki paling tidak sedikit pengalaman memegang mata kuliah itu di sejumlah prodi non ilmu hadis. Dulu masih tafsir hadis ya. Jadi di sejumlah prodi non tafsir hadis. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat sebarannya, boleh jadi seperti ini. Ya. Jadi ilmu hadis dan hadis sebagai basis rumpun ilmu agama Islam itu sesuatu yang tak terbantahkan. Itu ada di jurusan tafsir hadis. Kemudian lebih dispesifikan di jurusan ilmu hadis. Jadi ketika tafsir dan hadis itu dipecah, saya dulu masih tafsir hadis, tetapi sekarang kemudian tafsir menjadi IAT dan hadis menjadi ILH. Kita bisa menemukan hari ini bagaimana hadis dan ilmu hadis diajarkan di lingkungan fakultas. Ya, itu. Nah, ketika berada di lingkungan fakultas, maka kemungkinan berikutnya itu apa istilahnya penyelenggaraan atau penyusunan mata kuliah yang ada di lingkungan PTKI itu menjadi menjadi berkembang sampai kepada di sini sebetulnya ya, sampai di sini nih, sampai di ilmu hadis dan hadis di lingkungan fakultas non agama PTKI. Jadi kalau dari atas ini usuluddin, dari usuluddin ke fakultas di lingkungan PTKI masih fakultas agama, kemudian ada fakultas non agama ketika IAIN selaku PTKIN
itu berubah status menjadi UIN dan diberi kewenangan untuk menyelenggarakan fakultas non agama itu yang kita sebut sebagai non agama, paling tidak seperti itu. Ya, jadi oke, dari sini ya, dari sini kita bisa melihat perkembangannya ke sini ya. Dan dari sini lahirlah narasi-narasi betapa hadis dan ilmu hadis itu menjadi bagian yang tak terpisahkan, tetap urgen, tetap relevan, tetap kontributif, dan tetap sinergetik, artinya melahirkan sinergi-sinergi kolaboratif keilmuan yang melahirkan konsekuensi tertentu dalam perkembangan kajiannya. Di antaranya adalah ini. Jadi rekomposisi kajian ilmu hadis dan hadis berbasis kebutuhan program studi. Ya, jadi kalau prodinya masih dalam rumun ilmu agama, berarti kebutuhan program studi dalam prodi ilmu agama. Nah, sekali lagi ilmu agama di sini, ketika kita lihat sekarang hadis ada di Usuluddin, maka tentu urgensinya atau rekomposisinya itu jauh lebih jauh lebih mendalam, ya, jauh lebih mendalam, jauh lebih detail jika dibandingkan dengan prodi agama di luar Usuluddin. Itu seperti itu. Nah, kemudian seperti yang tadi saya katakan, ini ada prodi non agama, ini masih PTKI, kemudian ada prodi non PTKI. Nah, itu ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, di sini ada ilmu hadis dan hadis di lingkungan non PTKI. Oke, contohnya di beberapa perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi negeri sekalipun, hari ini kita bisa melihat ada fakultas agama Islam di perguruan tinggi umum. Dan di situ hadis tetap relevan. Jadi di situ hadis tetap tetap burhan, tetap relevan, tetap kontributif, tetap sinergetik. Ya, untuk prodi non PTKI, bahkan non PTKI di PTU. Ya, kalau di PTU tentu saja non PTKI ya. Gitu. Sekalipun nama prodinya tetap Fakultas Agama Islam. Dan administrasi tenagaannya, kepegawaiannya, dosen dan lain sebagainya masih hari ini ya, kecuali kalau besok lusa berubah, itu masih berada di bawah naungan Kementerian Agama. Itu. Nah, saya kemudian mencoba menawarkan istilah ini. Nah, ini. Jadi bagaimana rekomposisinya sehingga bisa melahirkan bisa tetap urgen, bisa dirasakan tetap urgen, tetap relevan, tetap kontributif dan tetap sinergetik. Yang pertama adalah pola injektif, diinjeksi, gitu ya, diinjeksi. Jadi bagaimana hadis diinjeksikan, hadis dan ulumul hadis di prodi non PTKI itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua pola responsif, yang ketiga pola kolaboratif. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat tiga pola ini juga bisa kita lakukan dan kita mulainya dari prodi agama itu sendiri. Kenapa itu dilakukan? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini itu luar biasa. Jadi ketika 4.0 ya, industri 4.0 itu melahirkan disruption, hari ini kita mengalami disruption ya, keterkejutan, perubahan yang begitu cepat dalam penyusunan narasi. Saya yakin yang hadir di sini sudah tahu Chat GPT lah ya, paling tidak itu. Dan aplikasi-aplikasi lain yang Open AI itu, Chat GPT dan kawan-kawannya itu ya. Itu. Jadi itu menjadi apa? Menjadi tantangan tersendiri yang belum bisa dilakukan oleh produk aplikasi OpenAI itu adalah aspek humanismenya. Ya, jadi sampai dengan melahirkan pengetahuan, sampai dengan mengumpulkan informasi, sampai dengan menganalisis data itu bisa dilakukan oleh aplikasi OpenAI itu. Tapi menyentuh aspek humanismenya saya rasa belum. Ya, saya rasa belum itu. Jadi tetap menghubungkan antar konsep, antar narasi yang sudah dilakukan oleh sejumlah aplikasi itu, yang tadi saya contohkan dengan Chat GPT itu, tetap hubungan antar konsepnya harus dilakukan oleh kita selaku manusia.
Itu ya. Itu. Dan tentu saja ini tetap mohon hati-hati ya, mohon hati-hati. Di luar hadis, saya coba apa hasil hasil apa hasil meminta chat GPT itu ya, atau kalau boleh uh, saya contohkan lah ya. Nah, chat GPT saya contohkan. Ya semoga bisa dilihat ya. Oke. Saya ketikkan hadis adalah ini ya. Jadi ya sebelum saya sering memberikan contoh kepada para mahasiswa sebelum kita menemukan chat GPT ini boleh masuk ke apa? Boleh masuk ke Wikipedia lah gitu ya. Itu lumayan tuh. Tapi setelah kita dapat chat GPT, kita bisa tanya chat GPT. Ya ini ya, hadis adalah riwayat atau laporan mengenai perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber kedua yang penting dan seterusnya sampai sini. Oke, ini contoh ya. Jadi definisi hadis langsung dapat nih kita. Sekarang hadis eh, sahih coba. Mana kalau kuat dan tidak memiliki cacat. Ini ya. Tuh, ini contoh nih contoh. Tuh, ya. Oke. Jadi seperti inilah hari ini kita bisa melihat ya aplikasi yang ada di dunia maya ini dan ya satu sisi bisa membantu kita. Sisi lain ini sebetulnya kan menumpulkan daya analisis kita. Eh, Pertanyaannya lantas kalau gitu produk produk pikiran kita di mana gitu. Nah, saya kemudian mencoba mengapa ya tadi saya katakan ya, jadi aspek humanismenya yang belum tersentuh oleh OpenAI ini, oleh ChatGPT ini. Jadi aspek kemanusiaannya lah gitu ya. Itu yang kemudian apa? Mari kita diskusi bersama. Ya, insya Allah di lain waktu lah ya, Pak Anas ya, Mas Anas Meraji itu. Mohon maaf, mudah-mudahan saya bisa hadir di lain waktu. Kita bisa diskusikan lebih lanjut lah terkait dengan ChatGPT ini. Oke, nah jadi kembali ke sini. Oke, jadi rekomposisi kajian ilmu hadis dan hadis berbasis kebutuhan program studi.